Hola netizen yang tercinta, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat diteriaki oleh warga yang menyebut nama Prabowo beberapa kali sewaktu memulai agenda kampanye di Sorong, Papua Barat Daya. Namun, Anies tidak ambil pusing terkait hal tersebut. Menurut dia, yang justru berbahaya adalah ketika terjadi pelarangan untuk menyatakan pilihan dalam politik. Anies mencontohkan penurunan paksa Videotron Anies Bubble di Grand Metropolitan Bekasi, Jawa Barat. Menurutnya, jika ada masyarakat yang mengutarakan capres atau paslon lain yang berbeda harus dihormati. Woi, mantap Pak Anies. Ayo kita menangkan Prabowo. Ali nomor 2. Anak muda pilih nomor 2. Sebelumnya, Anies juga sempat diteriaki warga yang menyebut nama Prabowo saat kampanye di kawasan tempat pelelangan ikan TPI Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Anies sempat berdialog dengan beberapa nelayan dan pedagang. Ia juga menyempatkan diri untuk memaparkan visi misi sebagai capres. Ketika Anies berorasi di TPI Brondong, beberapa orang yang hadir sempat meneriakinya Prabowo berkali-kali. Namun, Anies tetap melanjutkan orasinya. Jubir Timnas Amin, Angga Putra Fidrian yang ikut dalam kampanye itu mengaku tidak masalah dengan teriakan Prabowo. Angga mengatakan bahwa para nelayan ataupun pedagang yang meneriaki Prabowo saat Anies berorasi itu hanya bercanda. Menurutnya, Anies juga tidak terganggu dengan teriakan tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi pendukung Pak Prabowo itu serba salah guys. Kalau misalkan nih kita bilang Pak Prabowo atau kita ngebela Pak Prabowo, misalkan nih jelas-jelas data yang disampaikan oleh Anies itu salah ya, terus kita membela dong di kolom komentar, terus kita bilang tuh para pendukungnya Anies didengerin dong, dilihat, dibaca itu data yang benar, udah ada faktanya di Mata Najwa, dijelasin kan di salah satu postingan Mata Najwa. Dan lo tahu para pendukung mereka tidak mau melihat faktanya, justru di komen itu isinya apa? Tuh, dengerin tuh pendukung Prabowo, faktanya ada. Mereka tuh baca nggak sih gitu? Mereka tuh baca nggak sih isi dari yang disampaikan oleh Mata Najwa itu di Instagram? Pokoknya jadi pendukung Pak Prabowo itu kita jadi serba salah guys ya. Nih ada juga petisi nih, ada orang-orang yang komen fix kalau misalkan Prabowo menang ada kecurangan. Lu lihat dong followers Pak Prabowo aja 7,8 juta sekarang ya. Ini sekarang atau nanti bakal naik lagi 7,8 juta. Lo tahu like postingan Pak Prabowo itu selalu di atas 300.000 likes selalu ya, nggak pernah sedikit, nggak pernah di bawah 10.000, nggak pernah ya. Dibandingkan dengan postingan Anies dan Ganjar udah pasti jauh likesnya ya teman-teman semua. Dan begitu mereka dengan PD-nya bilang, dan pendukung partainya Pak Prabowo itu banyak ya, ada Golkar dan lain-lain, pokoknya banyak deh gitu, totalnya ada 260 kursi lebih gitu lah ya, pokoknya banyak deh gitu pendukungnya Pak Prabowo. Dan orang-orang di belakangnya Pak Prabowo ini orang-orang hebat. Kalau lo tahu ada konglomerat, ada pengusaha, ada petinggi-petinggi partai semuanya kayak gitu. Lo bilang kalau Pak Prabowo Gibran menang ada kecurangan, justru kalau misalkan Anies menang itu baru gue percaya ada kecurangan. Lagian aneh banget sih, maksud gue kalau lo mau mendukung Anies, mau mendukung Ganjar,
Ganjar, ya udah nggak apa-apa, lu dukung aja. Tapi lu tuh nggak usah menyampah di semua lapaknya Pak Prabowo, tau nggak lo? Kayak gue yang tadinya nggak pernah nyampah di lapaknya Anies dan Ganjar gitu ya. Tapi semenjak para pendukung-pendukung mereka itu nyampah di setiap lapaknya Pak Prabowo, gue tuh jadi kesel gitu loh. Kayak gue pengen balesin semuanya gitu. Apalagi sampai di debat kemarin Anies bilang Pak Prabowo jabat 5 tahun jadi Menhan, gak ngapa-ngapain. Hello, gak ngapa-ngapain. Maksud lu gak ngapa-ngapain itu gimana? Lu tinggal buka aja di Kompas, Pak Prabowo dapat penghargaan dari presiden Singapura apa Australia ya, gue lupa. Tuh, terus apalagi Pak Prabowo tuh disegani kalau lu tahu di luar negeri. Anies, gue benci banget, tau gak? Gue tuh kesel gitu loh. Bisa-bisanya dia kasih rating Pak Prabowo 11/100. Kayak yang tadinya tuh cowok gue tuh dukung Anies. Dia nge-follow Anies dari lama. Dia tuh dukung Anies banget, itu mau muja-muja Anies lah pokoknya gitu. Dan gue ya udah nggak apa-apa gitu. Dan semenjak debat ketiga ini, gue bilang sama cowok gue, lo masih ngedukung Anies, lo nggak sayang sama gue, lo nggak jadi nikah sama gue ya. Kalau lo dukung Anies, gue gituin aja. Udah amat. Karena takut kalah dalam pemilihan presiden, segala cara dimainkan. Ada berita hoak yang mengatakan Pak Prabowo itu adalah penculik di tahun 98. Kalau memang Pak Prabowo itu penculik, kenapa sewaktu Presiden Habibie, Pak Gus Dur, dan juga Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi, nama Pak Prabowo itu masih harum-harum saja, nggak ada apa-apa. Nyoba cari berita itu yang sekiranya itu yang enak didengar oleh rakyat. Coba beritakan sewaktu korupsi KTP itu kayak apa, dan juga korupsi yang lain-lainnya itu bagaimana. Begitu kawan, jangan berita-berita hoak disebarkan. Kalau memang takut kalah, ngomong saja takut kalah. Ya, sekarang gini, orang Indonesia terutama akar rumput semua itu sudah pintar, semua itu sudah paham. Kita memilih pemimpin yang bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk ketua umum partai. Itu yang pasti seperti itu. Karena Indonesia akan maju menjadi negara emas kalau pemimpinnya betul-betul bekerja untuk rakyat. Hidup Pak Prabowo. Walaupun fitnahan tuduhan kayak apapun kepada Pak Prabowo, kita sebagai akar rumput tetap memilih Pak Prabowo Gibran untuk menang satu putaran saja. Ada beberapa orang yang bilang katanya Bapak Prabowo tidak bisa menyamai kinerja Bapak Jokowi. Ada juga yang bilang katanya Bapak Prabowo bukan orang yang baik. Buktinya waktu itu kalah sama Bapak Jokowi. Katanya begitu, ada yang komen begitu ya. Entar dari kubu mana yang komen gue nggak tahu deh ya. Tapi yang gue liatin emang pada sinis banget kalau sama nomor 2 ini. Nggak tahu kenapa kayak nggak pada terima aja gitu bawaannya. Sekarang gue balikin ya. Bapak Jokowi aja yang udah baik ya, sebaik itu orangnya legowo. Ya, jungkir balik, pontang panting, stres pusing mikirin negara ini. Lu pada gak menghargai beliau. Dibilang tukang ngutang, tukang bikin rugi negara, dibilang katanya kerjanya gak beres, dibilang menyengsarakan rakyat. Bapak Jokowi yang udah begitu kinerjanya aja, yang udah nyata, lu tuh gak bisa menghargai beliau. Sekarang aja baru lu puji-puji karena udah habis masa jabatannya. Kemarin lu pada kemana aja? Kalau menurut gua, kalau gue boleh milih mah mendingan gak usah ganti presiden kalau gue boleh milih mah ya. Karena menurut gua Bapak Jokowi best, cara memimpinnya, cara perjuangannya. Jadi jangan jadi orang munafik lah. Nggak malu apa dikatain SDM rendah. Kadang-kadang tuh gini, masyarakat Indonesia tuh cuman melihat pengennya tuh beres gitu, nggak melihat prosesnya, pusingnya, pontang-pantingnya. Sekarang baru lo puji-puji Bapak Jokowi. Kemarin lo pada pura-pura buta, pura-pura tuli. Lo tuh kalau mau pilih nomor 1 silahkan, nomor 2 ya silahkan, nomor 3 ya silahkan, tapi diem. Udah, nggak usah nyinyirin pendukung yang lain, nggak usah bawa-bawa agama. Ini gue sebel banget nih kalau agama dibikin jadi politik nih. Kayak kemarin nih gue lihat ada yang bilang gini, dia tuh pendukung nomor 1 pada sholat, pada ibadah. Ya ibadah mah ibadah aja. Salam waras, kalau waras pilih nomor 1. Maksud lu kalau gue nggak pilih nomor 1 gue nggak waras gitu? Ngeselin lo pade. Udah, kalau mau pilih nomor berapapun itu urusan lo, tapi nggak usah menjatuhkan pilihan orang lain, nggak usah menjatuhkan pendukung yang lain. Santai, kayak lo mau ketiban duit sekepok aja lo. Kalau gue disuruh milih ya, gue nggak mau ganti presiden. Kalau disuruh milih mah gue Bapak Jokowi best. Ngerti gak lo?
Kenapa elektabilitas Pak Anies itu cenderung stagnan, tidak pernah naik? Kita awali dengan teori psikologi, yaitu Dunning-Kruger effect, ataupun orang bodoh itu merasa pintar. Ketika kita menggunakan jargon orang pintar pilih Pak Anies, itu sama aja kita mempersempit spektrum pemilih Pak Anies. Dan yang paling konyolnya lagi adalah pintar itu kita definisikan sesuai dengan diri kita, sesuai dengan selera kita. Akhirnya orang-orang di sana, calon-calon pemilih Pak Anies, itu justru mereka nggak apa-apalah gue dibilang bodoh daripada harus pintar sesuai dengan definisi mereka. Akhirnya apa? Kita bangga-bangga sendiri, kita hore-hore sendiri untuk kalangan kita sendiri. Sedangkan orang lain di sana, calon pemilih Pak Anies, malah mentertawakan kita. Itu sama aja dengan kita memancing ikan di dalam akuarium. Udahlah, kita nggak usah merasa sok pintar lagi kalau pengen elektabilitas Pak Anies naik. Nggak usah bodoh-bodohin orang, padahal kita sendiri yang bodoh. Kali ini saya akan membahas kenapa saya tidak memilih Pak Prabowo ya. Jadi sebenarnya saya tidak memiliki sentimen pribadi terhadap Pak Prabowo ya, karena memang beliau itu sosok negarawan dan beliau juga memiliki kontribusi yang lumayan besar untuk negara ini ya. Jadi saya sebenarnya tidak mendukung kali ini karena saya sudah 2 kali mendukung beliau. Jadi kalau sampai 3 kali saya mendukung beliau, takutnya saya dapat door prize ya, takutnya saya dapat kipas angin ya. Jadi udahlah, sampai 2 kali cukup lah kayaknya ya. Jadi kali ini saya minta maaf kepada Pak Prabowo atau pendukung Pak Prabowo. Saya ingin memilih 01 tidak dengan embel-embel sentimen ya. Jadi saya nggak dalam kapasitas buzzer ya. Saya bukan buzzer, saya tidak ada dibayar ya, saya tidak ada di endorse apa segala macam ya, tapi saya ingin mengatakan bahwa sebagai orang yang bermain medsos, saya ingin menunjukkan bahwa ini loh pilihan politik saya ya, tolong dihargai dong ya, jangan dibully dong ya, oke?